Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Para anak-anak SD kelas 5 dimanapun berada, moga-moga Allah jadikan kalian semua anak yang soleh dan solehah. Pada kesempatan kali ini Bapak mengajarkan tentang materi mari mengenal Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang diamanatkan, orang-orang yang dirisalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umatnya. Jadi pengajaran-pengajaran yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul Allah itu adalah untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu adalah penyampaian yang Allah sampaikan untuk dirinya sendiri. Tapi kalau sudah Rasul, Rasul itu penyampaian yang Allah berikan kepada kepada si Rasul tersebut, yaitu untuk dirinya dan untuk umatnya. Ya, jadi kalau udah Rasul itu udah buat umat, penyampaian dakwahnya. Tapi kalau Nabi itu penyampaian dakwahnya untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi Nabi dan Rasul. Dia sudah Nabi dan Rasul pula. Oleh karena itu banyak amanah-amanah yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul untuk umat-umatnya. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak memperkenalkan bagaimana itu Rasul-Rasulnya Allah. Makna Rasul Allah kita pahami terlebih dahulu, yaitu utusan. Utusan Allah, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Nah, yang tadi Bapak katakan, Rasul ini berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Arti kata kepada umatnya, wajib apabila Rasul tersebut mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul tersebut itu wajib untuk menyampaikan wahyu-wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diterangkan di sini dalam surat Al-An'am, "Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirina wa mundzirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Para rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya. Di sini Allah mengabarkan dalam surah Al-An'am ini ayat 48, Allah mengabarkan bahwasanya siapapun yang beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, maka dia tidak akan rugi, tidak akan celaka. Mengikuti semua omongannya, ucapannya, mengikuti semua perilakunya, karena semua ucapan, perilaku, sifat yang dibawa oleh Rasulnya Allah itu adalah sifat-sifat yang Allah sudah ajarkan kepada Rasul tersebut. Oleh karena itu, kita wajib untuk menaati perintah-perintah Rasul. Karena perintah-perintah Rasul itu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan hawa nafsu dia sendiri, tapi berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tugas dan sifat Rasul Allah itu mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak sembarangan. Allah di saat memberikan tugas kepada Rasul, dan Allah juga memberikan sifat-sifat yang istimewa kepada Nabi dan Rasul tersebut, yaitu sifat-sifat Rasul itu yang pertama sidik. Nah, ini wajib kita ikuti.
kita taati kejujuran dari para rasul itu adalah suatu hal akhlak yang mulia. Kita harus selalu jujur, kita harus selalu eh, jauhi rasa-rasa kebohongan, apalagi terlebih memfitnah, itu jauhi hal-hal seperti itu. Maka oleh karena itu, sifat kejujuran ini adalah membawa kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu amanah. Kedua amanah itu dapat dipercaya. Apabila kita ingin selalu disayang oleh orang-orang lain, selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sering-seringlah bersifat amanah. Apabila diamanahkan kita terhadap orang lain atau terhadap orang tua atau terhadap guru, maka kita harus bisa mengusahakan yang terbaik untuk amanah-amanah itu. Sama halnya Allah terhadap Rasulnya. Rasulnya pun juga amanah terhadap wahyu-wahyu yang Allah berikan kepada Rasul-Rasul tersebut. Dan juga tabligh, menyampaikan, sifatnya menyampaikan. Apabila wahyu-wahyu yang Allah sudah turunkan perantara malaikat Jibril kepada Rasul-Rasul tersebut, maka Rasul-Rasul tersebut itu tabligh, menyampaikan kepada umat-umatnya apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dikabarkan pula oleh Rasul kepada umatnya. Dan juga fatonah, cerdas, pandai dan bijaksana. Jadi Rasul itu tidak sebarang Rasul. Allah berikan kecerdasan yang sangat istimewa agar supaya umat-umatnya itu mempercayai bahwasanya ini adalah utusan Allah. Tidak sembarang, tidak sembarang orang yang Allah pilih. Karena rasul-rasul yang Allah pilih itu adalah sesuai kemampuan-kemampuan yang Allah sudah kehendaki. Nah, sifat-sifat ini adalah sebagai pelajaran untuk kita. Kita marilah mengikuti sifat-sifat yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul kita, yaitu sidik, kejujuran, amanah, dapat dipercaya, tabligh, selalu menyampaikan, fatonah, cerdas. Menyampaikan apabila kita mendapatkan ilmu dari guru kita atau dari siapapun, kita sampaikan lagi. Itu yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Dan jika kita mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang cerdas. Selanjutnya, Nabi dan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-azmi. Ulul dan azmi itu artinya memiliki keteguhan atau tekad. Ya, disebut Rasul Ulul Azmi, maka Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad, ketabahan dan kesabaran yang sangat kuat serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam menyampaikan semua ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, Rasul-Rasul Ulul Azmi ini adalah mempunyai kesabaran dan tekad yang sangat luar biasa, yang berbeda dengan Rasul-Rasul lain, Nabi-Nabi yang lain. Ini makanya Allah juluki dengan Ulul Azmi, ya. Ulul Azmi, keteguhan dan tekad yang sangat kuat dalam menjalani kesabaran dan menjalani ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang tergolong Rasul-Rasul Ulul Azmi? Yaitu pertama Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini nabi dan rasul ini adalah nabi-nabi yang ulul azmi, yang tekad, tingkat ketabahan dan ketekatannya, kesabarannya itu sangat luar biasa, tidak tertandingi. Makanya Allah juluki mereka berlima ini, yaitu Nabi dan Rasul Ulul Azmi, ya, karena dia mempunyai sifat dan tekad kesabaran yang sangat tinggi. Dijelaskan di dalam surah Al-Ahzab ayat 7, yaitu wa id akhadna min nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhi wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibnu Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha.
Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Nah, perjanjian yang teguh ini adalah setiap perintah-perintah yang Allah berikan kepada nabi-nabi yang ulul azmi ini, maka keteguhan mereka itu dalam menjalankan perintah Allah itu sangat kuat, sangat sempurna dan luar biasa ya. Sikap terpuji pada ayat itu adalah teguh ya, teguh pada pendirian, dan itu juga bisa disandarkan kepada diri kita agar kita selalu jadi manusia yang sangat teguh, teguh dalam pendirian, teguh dalam kepercayaan diri. Jangan pernah kita selalu meragukan kepercayaan diri kita sendiri, karena kepercayaan diri kita sendiri itu adalah keteguhan dalam diri kita yang Allah berikan tanpa diduga-duga untuk diri kita. Oleh karena itu kita harus selalu sering-seringlah kita selalu berusaha untuk teguh ya, teguh pada pendirian. Ya, jangan pernah kita putus asa. Selanjutnya dijelaskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum kanahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'adun law yalbasu illa sa'atam min nahari balag bahal yuhlaku illa qaumul fasiqun. Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati, dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah mereka tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik. Ya. Jadi di sini Allah menggambarkan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk selalu bersabar, sebagaimana kesabarannya Nabi dan Rasul ulul azmi. Nah, di sini sudah dikatakan begitu dahsyatnya kesabaran Nabi dan Rasul ulul azmi ini, sampai-sampai dicontohkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk lebih bersabar daripada orang-orang yang menyakitimu, orang-orang yang mendustaimu, orang-orang yang menyelakaimu. Bersabar, jangan pernah mendoakan mereka itu celaka, karena kalau sudah Nabi dan Rasul yang mendoakan celaka, maka celakalah orang itu. Alhamdulillah kita mempunyai Nabi dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu mendoakan umatnya yang terbaik, yang selalu mendoakan umatnya selalu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjuki jalan terang menderang dari jalan kegelapan. Itulah Nabi kita Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dapat diteladani daripada Rasulul Azmi di sini, yang pertama ialah teguh dan sabar dalam belajar. Ya. Kalian harus teguh dan sabar dalam belajar. Nggak bisa langsung pintar instan. Nggak bisa langsung. Kita harus sabar. Tulu zaman, harus dengan waktu yang panjang. Nggak bisa sekarang kita belajar, besok kita pintar. Dan juga teguh dan sabar dalam beribadah, sabar, teguh, beribadah, kita sholat, mengaji, jangan pernah ditinggalkan, ya. Teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, sabar, teguh dalam mengerjakan tugas-tugas dari sekolah, kerjakan apabila ada tugas-tugas, laksanakan apabila ada tugas-tugas, selesaikan apabila ada tugas-tugas dari sekolah, karena itu tugas-tugas dari sekolah itu adalah tugas dari guru kalian. Dan guru kalian itu, oh ya, orang tua kalian. Kalian juga harus bisa menyelesaikan tugas-tugas daripada guru-guru kalian. Teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Nah, orang tua ini adalah terbagi menjadi tiga. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua guru kita, yang ketiga apabila sudah berumah tangga itu mertua kita. Ya. Jadi orang tua kita yang di rumah dengan orang tua kita yang di sekolah itu sama-sama orang tua, dan wajib kita taati
selama tidak melenceng dari ajaran agama-agama Islam. Selama tidak melenceng dari syariat agama Islam, ya. Kita wajib mentaati orang tua kita. Apabila orang tua kita berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak disukai, bahkan melenceng dari syariat agama Islam, maka jangan pernah kita mengkhianati atau membencinya. Perlakukan tetap orang tua kita dengan baik, walaupun orang tua kita tidak pernah sejalan dengan syariat agama Islam. Ya, tetap dalam agama Islam diajarkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah, dan ini yang harus perlu ditandai. Kita dalam bergaul jangan pernah suka marah, jangan pernah suka baperan. Bergaul saja, dan juga jangan saling menghina dalam bergaul, supaya tidak terjadi pertikaian, yaitu jauhi segala apapun yang menghina. Selalu rangkul teman kita, ajak teman kita main. Jangan pernah kita mengolok-olok atau merendah-rendahkan teman-teman kita. Ayo kita main bareng. Dengan kita selalu bersama, maka Allah jadikan rahmat kasih sayang buat kita semua. Dan juga teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah maupun lingkungan tempat tinggal. Patuhi peraturan-peraturan maupun di rumah, di sekolah, atau lingkungan sekitar, dimanapun. Peraturan itu harus kita jalani agar kita selamat, agar kita juga bisa nyaman, bisa saling menyayangi antar sesama, ya. Jangan peraturan kita di sini beda, di sana beda, kita melanggar peraturan yang di sana. Itu juga jangan. Kita hargai peraturan-peraturan yang kita hadapi, ya. Di saat sekolah, kita hadapi peraturan sekolah, kita hargai, kita taati. Di saat di rumah, kita hargai peraturan yang di rumah dari orang tua kita hargai, kita taati. Di saat di lingkungan, tempat dimanapun kita berada, peraturan itu kita taati, agar kita juga bisa nyaman dan selamat. Dari semua ini adalah keteguhan hati, ya, keteguhan hati kita dalam beribadah, dalam belajar, dan juga kita banyak mencontohkan kepada Nabi dan Rasul ulul azmi, ya. Dan juga sifat-sifat Nabi dan Rasul yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, yang kita harus contohkan sifat-sifat tersebut dan kita peragakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin pelajaran kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Adanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.